Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang telah berjuang hingga hari ini untuk menangani pasien korban COVID, pasien PDP, dan pasien ODP. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak tentara dan bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia yang telah berjuang segenap dengan jajarannya, termasuk bapak-bapak Linmas, Kantipmas, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, yang dalam gugus tugas penanganan COVID ini telah berjuang sekuat tenaga, mencurahkan segala pikiran, materi, dan berbagai hal demi keamanan warga masyarakat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton channel ini yang tetap berada di rumah, stay safe, stay at home, jaga kesehatan. Langsung saja ke pokok permasalahan yang ingin saya bahas, yaitu mengenai penerapan atas pasal 8 Perpu 01 tahun 2020. Saya yakin rekan-rekan sudah banyak yang tahu mengenai Perpu 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Di sini sehubungan dengan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu dari sisi perpajakannya. Oleh karena itu nanti kita akan masuk langsung ke pasal 8 Perpu 01 2020. Pemberlakuan pasal 8 di Perpu 1 2020 ini untuk pembagiannya ada 3. Yang pertama yaitu pengajuan keberatan wajib pajak pasal 25 ayat 3 Undang-Undang KUP yang jatuh tempo berakhir dalam periode keadaan kahar. Yang kedua mengenai penerbitan SKP KPP pasal 11 ayat 2 Undang-Undang KUP yang jatuh tempo berakhir dalam periode keadaan kahar. Yang ketiga, penerbitan surat ketetapan pajak atas tindak lanjut pasal 17B Undang-Undang KUP, surat keputusan atas pengajuan keberatan WP pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KUP, dan surat keputusan atas permohonan WP atas pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP yang jatuh tempo berakhir dalam periode keadaan kahar. Mungkin rekan-rekan bertanya kenapa di sini videonya yang saya capture adalah kamar, karena di sini nanti akan ada beberapa persepsi di masyarakat, dan itu saya yakin lebih dari 1 atau lebih dari 2. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan mengenai penerapan pasal 8 Perpu 01 2020 ini. Yang pertama mengenai surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan. Konsekuensinya dengan adanya penerapan pasal 8 huruf A Perpu 01 2020 ini, maka pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 9 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak atas pengajuan keberatan WP yang jatuh tempo pada keadaan kahar. Sekali lagi, kata kunci di sini adalah penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi COVID-19 ini mengacu pada penetapan pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kondisi keadaan kahar ini kita mengacu kepada keputusan pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jatuh tempo normalnya adalah 3 bulan untuk pengajuan keberatan, itu normalnya. Karena ada keadaan kahar, maka diperpanjang 6 bulan lagi, sehingga total perpanjangan plus jatuh tempo normalnya kita total yaitu 9 bulan. Sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kedua, dasar pengembalian kelebihan bayaran pajak. Konsekuensinya dengan penerapan pasal 8 ini, maka pasal 8 huruf B Perpu 01 2020 ini jangka waktu penerbitan SKP KPP di pasal 11 ayat 2 Undang-Undang KUP
pada periode keadaan kahar diubah sehingga SKP KPP harus diterbitkan paling lama 2 bulan. Cara menghitungnya adalah jatuh tempo normal penerbitan SKP KPP surat keputusan pengembalian kelebihan bayaran pajak adalah 1 bulan. Karena ada keadaan kahar ditambah 1 bulan, yaitu perpanjangan jatuh tempo, sehingga totalnya SKP KPP harus diterbitkan paling lama 2 bulan. Kemudian mengenai permohonan WP 17B pengajuan keberatan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, jatuh tempo normalnya dengan adanya pasal 8 huruf C Perpu 01/2020 ada 2. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak dalam waktu paling lambat 18 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus menerbitkan atau memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Normalnya adalah 12 bulan plus 6 bulan perpanjangan jatuh tempo sehingga total menjadi 18 bulan. Yang kedua, DJP dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan pasal 36 ayat 1 diterima harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan. Jatuh tempo normalnya adalah untuk pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah 6 bulan. Karena ada keadaan kahar dapat perpanjangan jatuh tempo 6 bulan lagi sehingga totalnya menjadi 12 bulan sejak permohonan pasal 36 ayat 1 diterima. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan dilakukan text planning sebaik-baiknya bagi rekan-rekan wajib pajak semua, dan ini dapat digunakan sebagai patokan mengenai penjelasan penerapan pasal 8 Perpu 1 tahun 2020. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga asupan gizi, jangan lupa berpikir positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.